Pertama-tama kita siapkan kentang. Ini kentangnya beratnya 200 gram. Sebelum dikupas, kentangnya ini dipotong kecil-kecil karena nanti akan direbus agar lebih cepat lunaknya. Nah, ini airnya udah siap, langsung aja dimasukkan kentangnya dan kita rebus sampai lunak. Sambil menunggu kentangnya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan sosis. Ini adalah sosis sapi yang murah meriah aja, karena untuk jualan yang murah meriah juga. Sosis ini saya beli harganya Rp900 per buahnya, panjangnya sekitar 11 cm. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian siapkan juga 2 buah wortel ukuran sedang. Wortelnya ini sudah dikupas, dicuci, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Atau alternatif lain, ini boleh diserut ya, menggunakan serutan sayur. Yang penting ukurannya jangan terlalu besar. Siapkan juga bawang putih 2 siung. Ini bawang putihnya diiris tipis ya. Dan saya juga menggunakan bawang merah sekitar 2 siung. Nah, ini sama diiris tipis juga, atau alternatif lain ini boleh diulek ya sampai halus. Jika sudah, ini bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat kentang yang tadi direbus. Nah, ini kentangnya udah lunak ya, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini kentang yang tadi udah direbus sampai lunak, ini akan dihaluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan saringan seperti ini aja. Atau kalau Bunda membuat dalam jumlah banyak, agar lebih cepat bisa menggunakan chopper ya. Nah, ini kentangnya udah halus dan semua bumbu juga udah siap. Sekarang kita akan lanjut menumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah diiris tipis. Nah, ini kita masak sampai bawangnya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup. Jika udah seperti ini, kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Oh ya, masukkan juga seasoningnya. Di sini saya menggunakan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan gula pasir 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Oh ya, di sini saya tidak menambahkan air ya, karena ini potongan wortelnya kecil-kecil, jadi ini dioseng-oseng seperti ini aja, akan cepat lunaknya tanpa harus ditambahkan air. Ini kita masak sebentar aja sampai wortelnya matang. Nah, seperti ini udah matang ya. Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita masak lagi sebentar aja sampai sosisnya matang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sosisnya udah matang. Jika udah seperti ini, kemudian masukkan kentang yang tadi sudah dihaluskan. Nah, ini kita aduk lagi sampai kentang dan sayurannya ini tercampur rata. Nah, seperti ini udah rata ya. Ini udah cukup. Ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Dan ini akan didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini kentangnya udah dingin ya. Ini biar ukurannya lebih pas dan seragam, karena untuk jualan ini akan langsung saya bagi-bagi aja menjadi adonan yang lebih kecil. Jika ditimbang, masing-masing beratnya sekitar 18 gram. Kemudian siapkan juga mie instan. Ini saya gunakan mie duo yang rasa rendang, tapi ini mie-nya nggak kepakai semua, yang terpakai hanya 1 keping aja. Mie-nya ini direbus sampai lunak. Ini airnya udah mendidih, langsung aja dimasukkan mie-nya 1 keping aja. Nah, ini mie-nya kita masak sampai lunak, tapi jangan sampai kelembekan ya Bun ya.
Nah, ini minyak udah mateng, udah lunak, tapi juga nggak kelembekan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini mie yang tadi barusan kita rebus, ini digunting-gunting terlebih dahulu agar nanti nggak kepanjangan dan mudah saat nanti dibentuk-bentuk. Kemudian didihkan air sebanyak 250 ml dan masukkan mie yang tadi sudah direbus dan dilunakkan. Masukkan juga bumbu mie instannya. Ini kita pakai setengah aja ya bumbunya, karena tadi mie juga kan cuman kepake 1 keping ya. Nah, ini kenapa kita tambahkan air yang baru, nggak menggunakan air rebusan mie yang tadi aja. Itu agar biar ukuran airnya lebih tertakar, jadi nanti hasilnya lebih pas sesuai dengan resep. Kemudian masukkan juga tepung terigu 150 gram. Ini memasukkan tepung terigunya sambil diayak ya bun ya. Nah, ini kalau terigunya udah masuk, ini langsung kita aduk-aduk aja sampai terigunya matang. Nah, ini airnya udah menyusut, terigunya juga udah matang, dan ini memang agak lengket di wajan ya. Nggak apa-apa, seperti ini adonannya udah bagus. Ini bisa langsung diangkat. Dan agar ukurannya juga lebih seragam, ini akan langsung saya bagi-bagi juga seperti isiannya tadi ya. Ini kita bagi menjadi adonan yang lebih kecil, dan jika ditimbang, masing-masing beratnya sekitar 23-24 gram. Dan nanti akan dihasilkan sekitar 16 buah. Jadi jumlah kulitnya ini sama ya dengan isiannya tadi. Jadi nanti nggak perlu repot-repot mengira-ngira beratnya. Kita tinggal isi aja. Kemudian ambil 1 adonan mie. Ini saya pipihkan menggunakan rolling pin biar lebih mudah memipihkannya dan lebih lebar. Jika sudah pipih, kemudian ini diisi dengan kentang yang tadi sudah ditimbang. Ini kita tutup ya sampai rapat dan dibentuk bulat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 adonan mie, kemudian ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Jika sudah cukup lebar, kemudian ini diisi dengan tumisan kentang sayur. Ini kita tutup lagi sampai rapat dan dibentuk bulat. Ini memang permukaannya nggak mulus ya bun ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting rapet aja, karena nanti ini akan dibaluri lagi dengan tepung panir. Jadi nanti jangan khawatir, permukaannya akan tetap terlihat mulus dan menarik, terutama jika untuk jualan. Jika sudah diisi semua dengan tumisan kentang, ini akan dipanir. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk pelapis larutan terigunya. Nah, ini saya gunakan sekitar 3-4 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Boleh juga kalau mau ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk ya, biar lebih gurih. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kekentalannya sedang aja seperti ini. Kemudian ambil kroket mie isi kentang, langsung aja dicelupkan ke larutan terigu. Ini langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini. Ini kroket mie kentang yang tadi memang ukurannya sudah cukup besar. Setelah dipanir, ukurannya jadi semakin jumbo ya. Jadi ini mantep banget, terutama jika untuk dijadikan sebagai camilan. Dan setelah dipanir juga permukaannya jadi mulus, sama sekali tidak terlihat permukaan yang sebelumnya berinjil-berinjil nggak beraturan. Hasilnya jadi cakep banget. Setelah ditepung panir seperti ini, bisa bunda stok ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa banget untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan kroket isi kentangnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang sampai permukaannya crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini 2 sisinya udah crispy banget, sudah berwarna agak kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan.
Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng juga menggunakan api sedang sampai dua sisinya crispy dan berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang barusan tadi digoreng, ini kelihatan cakep banget, crispy dan terlihat cukup jumbo ya, mantep banget. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Yang menggunakan plastik mika seperti ini cocok untuk dititip-titip di warung ataupun di kantin. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan tempelkan juga label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan plastik yang ukuran 9 x 9 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, berpadu dengan lezatnya kulit dari mie yang gurih banget. Kulitnya berasa aroma rendang, karena tadi kita menggunakan mie instan ya yang rendang. Ini berpadu dengan lezatnya kentang yang ada di sebelah dalam. Ini kentangnya juga lembut, gurih, sedap, mantap. Pastinya jika makan satu cukup mengenyangkan, karena ukurannya yang lumayan jumbo. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi ya dengan daerah masing-masing, karena ini hanya hitungan kotornya aja. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.